saat ini. Yang pertama, persiapan lahan. Siapkan lahan yang baik, subur dan siap tanam. Kemudian pilih varietas. Jangan gunakan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lahan di daerah kita. Kemudian tanam benih langsung, tabela. Kemudian yang keempat, pemupukan. Nah, ini pemupukan di teknologi PKH ini dosisnya itu untuk urea 300 dan NPK-nya 400. Nah, itu paket untuk pemupukan ya. Kemudian pengolahan air ya, AWD. Gunakan AWD untuk waktu irigasi. Tepat atau gunakan intermittent ya, artinya pengairan berselang-seling. Kapan kita butuh air baru diairi, nanti bisa tidak butuh air kita keringkan. Kemudian yang keenam, pengendalian OPT, ini monitoring OPT dan kendalikan sesuai OPT yang ada secara teratur. Yang ketujuh, panen. Nah, ini saya rasa 6 aspek ini bisa kita laksanakan. Kemudian ini paketnya nih. Kita harapkan untuk paket teknologi PH ini ya, dari pihak pemerintah bantuannya lengkap, iya kan Bapak Ibu? Nah, bantuannya lengkap. Kalau bantuannya lengkap, ya kan? Kita semua siap ya? Siap. Cuman sayangnya untuk tahun ini informasinya yang pasti hanya cuman benih. Hanya benih. Nah, ini benihnya per hektar kemarin diajukan 70 kilo. 70 atau 80 kilo. Nah, ini kemungkinan mudah-mudahan ya di Agustus ini benihnya sudah sampai ke kita, sehingga nanti kita tidak terlambat tanam ya kan. Karena nanti kalau bantuannya sudah masuk itu harus ada laporannya, benihnya harus ada laporan tanamnya. Jangan sampai nanti benih udah masuk kemudian nggak ditanam, ini jadi pertanyaan. Mintanya misalnya impari kan, datang impari, tahu-tahu di tanaman logowo. Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau memang mau nanam logowo, kenapa minta logowo? Sekarang ini pemerintah itu memberikan sesuai apa yang jadi permintaan. Kalau permintaannya impari, diusahakan impari. Minta logowo, diusahakan logowo. Nah, ini ada 14 paket nih teknologi yang akan dilaksanakan di dalam program PKH. Nah, yang pertama pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini kaitannya dengan mekanisasi. Kalau alat ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk Jayapura saya rasa sudah cukup alat untuk pengolahan tanah atau prapanen ya. Seperti jonder, TR4, TR2 ya kan, atau rotavator. Dan teratur saya rasa sudah oke, siap. Kemudian yang kedua, kebutuhan dan perlakuan benih. Nah, ini yang mungkin sering ini tahu sebetulnya ya, bapak-bapak semua tahu sebetulnya perlakuan benih ini sebelum sungai atau sebelum tanam. Cuma kadang-kadang merasa ribet atau merasa gimana gitu kan. Tapi kalau yang jelas, yang dasarnya gunakan benih bermutu, bersih, seragam, dan lakukan perlakuan benih untuk meningkatkan daya tumbuh. Ada nggak kalau mau disemai atau ditanam itu nggak pakai dirambang, istilah orang Jawanya? Ada nggak? Pasti dirambang ya. Oke, berarti perlakuan benih ini siap. Kemudian yang ketiga, aplikasi pupuk nih, pupuk kandang atau kompos. Nah, ini berikan minimal 3 ton per hektar. Disarankan 10 ton per hektar malahnya untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yakin kan? Kalau pupuk kandangnya bisa 3 ton per hektar, yakin. Nah, ini baru pupuk kandang nih, ada lagi aplikasi minimal 1 ton per hektar untuk memperbaiki pH tanah. Nah, ini aplikasi dolomit. Ya kan?
Ah, udah jaminan ya. Berarti kita yakin semua percaya kalau memang ini bisa kita laksanakan, hasilnya bisa sesuai dengan target ya. Saya gak yakin Pak. Kenapa gak yakin dengan kondisi air yang sekarang? Nah, Karena yang nanam kangkung aja contohnya disiram dengan air yang dari atas, sekarang mati kangkungnya Pak. Jadi kan kadar pH-nya itu terlalu asam Pak. ya makanya ini tadi dibilangnya aplikasi Dolomit ini minimal 1 ton minimal, kan? Memang nanti tergantung dari apa namanya kadar pH-nya. Kalau dari kalau dari misalnya menambah setengah apa ya dari misalnya pH 5, ini minimal pH-nya untuk padi sawah itu 6. Jadi kalau dari 5 pH-nya untuk 6 itu 1 ton. Kalau dari 5,5 sampai ke 6 cuma setengah ton. Dari 4 sampai ke 6 butuh 2 ton. Jadi yakin ya kalau dolomitnya bisa diberikan sesuai dengan kondisi tanah, yakin bisa ya hasilnya ya. Ini udah jelas yang pertama ini udah ada kompos, kemudian dolomit. Nah ini yang kelima ini aplikasi herbisida. Herbisida ini ada herbisida pratumbuh sebelum tanam dan purna tumbuh 2 minggu setelah tanam. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi sulitnya entah herbisidanya yang udah nggak ampuh, apa memang rumputnya udah kebal. Nah, ini memang ada di beberapa tempat yang masih belum tahu. Kadang-kadang di tempat si A pakai ini cocok, atau di tempat si B nggak cocok. Nah, ini kita kita kurang tahu apakah karena racunnya yang sudah nggak ampuh, apa memang rumput yang sudah kebal. Tapi yang jelas airnya ini sangat mempengaruhi. Misalnya air gambut, air asam, untuk aplikasi penyemprotan herbisida atau insektisida itu mempengaruhi dari daya kerja racun itu sendiri, ya kan? Kalau kita misalnya gunakan basmilah lah contohnya, dosis 100 mili per cm, kalau airnya yang bagus itu bisa matinya bisa jos istilahnya kan. Tapi kalau nanti yang dipakainya air gambut itu bisa nggak mati rumput. Jadi ada pengaruhnya kondisi air. Jadi kebal bisa jadi, bukan karena kebal, tapi karena memang racun itu apa ya istilahnya mungkin terikat dengan zat asam sehingga dia tidak bisa menyerap di rumput. Nah ini yang kelima, yang keenamnya sistem tanam benih langsung. Nah ini kalau yang tabela ini bapak-bapak semua sudah, saya rasa sudah apa namanya alatnya sudah bisa buat sendiri ya. Ini memang di 14 teknologi ini memang kemarin disarankan untuk alatnya itu kreativitas dari petani itu sendiri. Jadi mau di model apa terserah nih tuh modelnya kan. Cuman yang anjurannya nanti yang 41 atau 61. Nah ini yang anjurannya kan. Sistem jajak rekornya 41 atau 61. Kemudian pemupukan nih yang ketujuh nih paketnya. Berikan NPK sesuai dosis dan kebutuhan tanaman sesuai fase pertumbuhan. Ya, jadi untuk dosis NPK-nya itu teknologi hemat ini 400 kilo per hektar. Tapi kalau memang bisa diberikan sesuai dengan paket ini, saya rasa 10 ton itu yakin ya bisa ya. Ya ini baru 7 nih. Nah, nanti yang berikutnya yang ke-8 ini oreanya itu 300 kilogram per hektar. Nah, kalau untuk urea ini kenapa dosisnya banyak? Ya kan NPK juga banyak karena populasi tanamannya itu 1 hektar itu bisa sampai 800.000 sampai
1 juta batang istilahnya. Kalau yang tanaman pakai manual itu biasanya cuma 120.000 sampai 220.000 per hektar. Kalau yang tabela PMA ini bisa 800 sampai 1 juta rumput. Makanya makanannya harus banyak. Kalau makanannya sedikit nanti hasilnya nggak maksimal. Nah, ini kemudian aplikasi silika. Nah, silika ini sifatnya untuk 400 kg per hektar untuk memperkuat batang dan mencegah rebah. Ini kelemahannya tabela kan itu. Kalau sudah lebat, tinggi, dan ada angin, rebah. Tapi kalau dibantu dengan aplikasi silika, nah ini bisa menjadi keras. Batangnya jadi keras. Nah, sudah ada yang pernah pakai silika belum? Nah, sudah ada yang pernah pakai. Kalau yang di sini yang silika ini yang cair, ya kan? Saya sendiri pernah pakai memang, tapi untuk padi ya. Itu begitu saya semprotkan, itu rumputnya, batangnya itu menjadi akas. Iya, daunnya jadi akas itu. Saya sudah pernah membuktikan sendiri memang, ya teman-teman lain misalnya juga sudah pernah. Kalau silika itu rekomendasinya 400 kg per hektar. Tapi kan silika ini ada yang cair, yang semprot, ya kan? Iya nih. Kalau yang silika ini yang kebanyakan di tempat kita itu yang cair. Itu memang terbukti ya bisa untuk mengeraskan batang, memperkuat, mengatasi supaya tidak mudah rebah. Tapi jangan diaplikasikan di selain tanaman padi ya. Saya nggak bisa jamin nanti kalau salah aplikasi. Nah, kemudian aplikasi biochar. Nah, ada yang tahu nggak biochar ini apa? Nah, biochar ini bisa arang sekam padi, arang tombol jagung, arang burung, arang kotoran hewan, misalnya arang semendil, misalnya. Ini itu biochar. Nah, ini gunanya untuk menetralisir residu herbisida, ya kan, meningkatkan kesuburan dan memperbaiki struktur tanah. Kalau biochar ini sebagai rumahnya mikroba yang untuk memproses mempercepat pengurai bahan organik. Jadi biochar ini sebagai rumahnya. Yakin ya kalau pakai ini nanti yaitu tadi udah 10 ya. Kalau 10 ini dipakai yakin bisa 10 ton. Nah, iya kan? Kemudian yang ke-11 ini aplikasi ZPT. Ini ZPT juga banyak fungsinya ya kan. Yang pertama auksin. Ini untuk penakaran. Kemudian ada sitokinin ini untuk anakan, kemudian giberelin ini untuk pembungaan dan pengisian bulir. Nah, ini yang giberelin biasa kan ada merek Vibro tuh. Nah, itu fungsinya untuk pembungaan dan pengisian bulir. Ada diklopanen misalnya kan. Nah, biasanya itu. Kemudian ada yang biges. Nah, biges biasanya untuk merangsang anakan ini sama pertumbuhan. Makanya aplikasinya ini jangan sampai overdosis. Jangan sampai salah guna. Ini bisa memperpanjang tanaman ini. Tapi jangan sampai salah guna nanti. Inilah itu yang panjang. Nah, ini yang pengelolaan air ya. Pengelolaan air AWD ini alternatif wetting and drying. Ini
bahasa Jawanya itu pengairan berselang-seling lah intinya nih. Ya nggak pusing ini pakai istilah AWD apa segala macam atau intermittent ya kan. Intinya yang AWD ini pengelolaan air ini adalah penggunaan air secara berselang-seling. Jadi nggak harus diairi terus sepanjang musim. Dan juga harus kering terus. Jadi berselang-seling. Kapan dibutuhkan air? Nanti ada pembahasannya masing-masing. Kemudian yang ke-13 pemilihan hama dan penyakit, ya kan? Nah ini nanti ada juga pembahasannya. Kemudian pengelolaan panen. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan. Ini yang menentukan kualitas beras ya untuk masa pengelolaan panen. Ini kadang-kadang di daerah kita ini kan dipengaruhi sama tengkulak, ya kan? Belum waktunya panen sudah diancam dan dijanjiin. Ini kalau besok harga turun ini, kalau sekarang harga masih tinggi nih kalau mau dipanen sekarang. Padahal waktunya belum panen nih, belum waktunya panen, tapi sudah ini dari ancam kan. Makanya kadang-kadang petani karena takut harga turun akhirnya dipanen. Nah ini kualitas berasnya kalau nggak sesuai dengan kriteria panen biasanya istilah orang Jawa remuk. Nah ini mempengaruhi dari apa namanya kualitas beras. Kemudian nah ini kita karena pada pakai tadi ya kan, kita yang pertama persiapan lahan. Genangi lahan 2-5 cm selama 2-3 hari sebelum pembajakan. Nah ini kadang-kadang yang kita kelirunya ya kan, maka kemarin saya sempat tanyakan nih, kita mau ngasih dolomit, kita mau ngasih pupuk kandang atau pupuk organik, biasa yang kita ngasihnya kan setelah diolah ya, kedua ya kan, atau setelah diolah pertama diberikan nanti di saat pengolahan tanah kedua. Itu kebiasaan kita ya kan. Nah itu kalau daerah kita menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena nanti kalau tanamnya tabela kan airnya harus dibuang, harus dikeringkan, kan tercuci jadinya kan, organiknya tercuci, kapurnya tercuci ya kan. Jadi nggak maksimal jadinya. Nah ternyata itu nggak juga seperti itu gitu. Jadi sistemnya sebelum diolah pertama, ini kita taburi dulu, taburi dolomit ya kan, taburi organik, ya kan? Kemudian langsung digenangi air sebelum diolah, sebelum dibajak atau sebelum diolah pertama. Jadi nanti nggak tercuci. Misal kita kasih pupuk kandang atau pupuk organik ya kan, itu ngasihnya sebelum dibajak, diairi. Ini. Jadi nanti di saat pengolahan kedua sudah meresap, ya kan? Di saat mau tanam airnya dibuang sudah meresap, organiknya sudah meresap, kapur dolomnya sudah meresap. Jadi bisa ya sedikit lah mungkin yang tercuci ya. Nah ini jadi kita ubah lagi nanti sistemnya nih dalam teknologi PMA di banyu ini disik sedurunge disingkal, untuk ditaburi organik, taburi kapur baru disingkal. Yang kedua ini aplikasi herbisida kontak untuk mengendalikan hama. Jadi sedurunge di banyu ini itu disemprot disik pakai sing kontak. Diracun dulu pakai yang kontak ya kan. Setelah diracun nanti kalau kontak kan seperti ini, biasanya 3-4 hari sudah gosong kan, baru diairi 2-3 hari diairi, baru dibajak. Ini sistem kerjanya kalau untuk teknologi PMAS. Kemudian lakukan pengolahan tanah ya kan, pakai alsin ya kan, alat mesin. Kemudian yang keempat, perbaiki pematang untuk mencegah rembesan atau bocoran air ya kan, supaya pupuknya tidak tercuci. Nah, ini memang agak ribet nih
Tapi yakin kalau ini bisa dilaksanakan bisa 10 ton ya? Yakin ya? Karena ini PMA nanti ada salamnya, salam 10 ton ini. Ya, nanti untuk karena kita ini kan tadi saya ceritakan dari awal, kita punya target 1.800 hektar dan khusus untuk bunga raya saya usulkan 1.800 hektar. Nah, jadi kedepannya rencananya nanti sama pihak desa kita kan ada kegiatan SL, tapi SL-nya nanti SLPTT, SL Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu PMAAS. Nah itu apa namanya judulnya. Jadi setiap nanti SL nanti kita usahakan setiap kelompok ada 11 kelompok ya Jayapura. Setiap kelompok itu punya satu kelas SL PTT PMAAS. Nah setiap satu kelas nanti ada LL laboratorium lapangannya sebagai apa ya developnya lah istilahnya setiap kelas. Nah, itu syukur-syukur nanti dari pihak BI bisa membiayai LL-nya itu per kelas 1 hektar. Tapi kalau tidak 1/4 pun bisa. Nah yang LL-nya ini emang ini paket yang 14 ini harus masuk, ya kan? Paket 14 ini harus masuk. Jadi kita mau membuktikan bahwa teknologi ini memang bisa untuk mencapai 10-12 ton per hektar. Kalau misalnya 1/4 nanti dijadikan LL-nya, paling tidak dapat 2,5 ton, ya 1/4. Syukur-syukur dapat 3 ton 1/4. Tapi diterapkan betul-betul dan diterapkan teknologinya ini seperti yang direkomendasikan. Nah, kemudian memberikan pupuk kandang ya kompos minimal 2 ton per hektar ini tadi sudah yakin lah betul ini kalau memang bisa, saya yakin. Kemudian tambahkan dolomit, oke. Targetkan pH tanah mendekati netral. Nah, udah ada yang pernah ngecek pH-nya di lahan masing-masing nggak? Berapa pH-nya untuk 7? 6,7. Kalau 6,7 berarti sudah tidak perlu lagi dikasih dolomit. Karena di sini targetnya itu yang mendekati netral 6-7. Kalau sudah 6 sudah nggak perlu lagi pakai dolomit. Paling nanti hanya pupuk organik atau pupuk kandang ya. Nah, kemudian ini digenangi kembali lahan 2-3 cm selama 2-3 hari setelah diolah tadi. Kemudian lakukan pengolahan tanah kedua 1 minggu setelah pengolahan tanah pertama. Jadi jaraknya dari olah pertama olah kedua itu 1 minggu. Nanti menggunakan yang jelas bisa joder, rotavator atau traktor. Kemudian aplikasi herbisida juga pratumbuh minimal 5 hari sebelum tabela. Nah jadi ternyata sebelum tanam tabela disemprot pakai herbisida pratumbuh itu tidak ngefek di tanaman. Artinya kadang ada yang khawatir disemprot pakai racun rumput nanti lahannya begitu ditabur benihnya nggak tumbuh. Ternyata enggak. Ini pengalaman Mas Gianto nih, kemudian tetangga saya juga gitu. Jadi ditabur benihnya setelah diaplikasi herbisida nggak efek kayak intinya. Cuman catatannya itu tadi harus dikeringkan lahannya sebelum tanam. Nah kemudian buat para pemilik ya ini jelas untuk menghindari supaya tidak terkena airnya atau banjir. Kemudian adaptasi PMAAS Indonesia ini menggunakan lahan sawah dengan kondisi tanah lembab menjelang tanam. Jadi tanahnya memang kalau yang ke PMAAS ini irigasi teknis, jadi semuanya bisa diatur. Kalau di tempat kita kan irigasinya masih belum irigasi teknis, ya mungkin itu sebagai salah satu kendala. Tapi saya yakin kalau ini diterapkan bisa sampai 10 ton ya kan. Nah irigasi teknis, yang jelas pilihlah lahan yang subur karena ada mudah diairi. Jadi kalau yang rajin
Saya rasa hasilnya bisa lah ya. Saya tengok itu yang rajin-rajin ngurus lahannya rata, tanaman padinya bagus-bagus, ya kan? Tapi yang bergelombang-gelombang setiap petakan ada banyak ini, ya itulah kendalanya kan. Kadang-kadang kan masuk lah segala macam. Nah ini tadi untuk pupuk organik, ya kan bisa dari kompos jerami, kompos kotoran hewan, atau dari organik padat. Nah, kemudian untuk dolomit, ya ini tadi kalau pH-nya 5,5 itu butuh 1 ton per hektar. 5,5 sampai 6 butuh 500 kilo. Kalau sudah pH-nya 6 tidak perlu. Jadi kalau pH sudah 6 dicek itu tidak perlu. Nah kemudian genangi air kembali ya kan. Terus yang berikutnya disemprot lagi sama herbisida supaya rumputnya tidak tumbuh ya kan. Nah kondisi tanah macak-macak jangan sampai tergenang air. Nah ini sistem tanam benih langsung tabela. Gunakan benih 80 sampai 100 kg. Biasanya berapa ya bapak-bapak yang pakai tabela ini? Ininya per hektar. Berapa? 50 ya? 40, 50. Berarti lubangnya kecil-kecil ya? Nah, keluarnya sedikit-sedikit. Nah, ternyata yang bagus itu yang standar yang direkomendasikan ini yang 80 sampai 100. Karena nggak punya jarak itu bapak-bapak, di dalam barisan itu kayak diukur, nggak punya jarak. Makanya butuh memakan benihnya ini banyak. Nah ini untuk sistem tanamnya, kemudian tetapkan tanggal tanam berdasarkan perkiraan cuaca. Bisa nggak ini kira-kira? Ya kan? Mau nanam kita harus tetapkan dulu tanggalnya yang kira-kira 5 hari ke depan nggak ada hujan. Nggak bisa ya? Tapi ada di informasi masalah cuaca di HP ada. Ya, nggak bisa ya. Kemudian BI kemarin kan sudah punya alat ini AWS ini. AWS ada ya kan, cuman AWS kemarin sudah nggak difungsikan lagi AWS-nya ya. Masih fungsi. Nah, itu. Tapi ya memang kalau sempat kita semua mengacu kepada ini, kalau serentak misalnya tanamnya 5 hari nggak ada hujan, kadang-kadang nunggu 5 hari nggak ada hujan, ditengok biasanya hujan, tengok 3 hari lagi nggak hujan, nggak ketemu ya. Ya paling enggak begitu tanam jangan kena hujan, intinya. Ya untuk tanggal tanamnya yang bagusnya memang kita harus mengetahui di saat kita tanam 5 hari ke depan nggak ada hujan. So, tujuannya untuk menghindari pertama supaya nggak berserakan, kemudian nggak tergenang, ya kan. Kemudian nanti benihnya bisa tumbuh dengan normal, karena ada benih yang kalau tergenang itu nggak mau tumbuh. Kemudian yang keempat ini alat ini kita di Jayapura ya Pak Babi ya kan masih pakai ya AWS-nya itu. Ini AWS ini yang informasinya kemarin ada yang mau nyuri ya kan. Tapi karena kita sudah punya alat kontrolnya ketahuan ya kan. Jangan nyolong bunyi alarmnya tuh di GPS kan ketahuan. Ya alhamdulillah kalau bisa ini nanti tetap digunakan nih AWS-nya. Kemudian gunakan benih unggul dengan daya ketambahan 80%, murni, seragam dan sehat. Ini yang kadang-kadang kita untuk Kecamatan Bungaraya lah, ini petani-petani kita ini yang milenial terlalu laju gitu kan, terlalu laju. Kadang benihnya mana? Thailand bumbu, berapa sih? 50 ton per hektar. Itu kena istilahnya kena prank. Begitu dibeli ditanam ya 7 ton juga dapatnya. Kena prank ini ya. Nah
Ini kita harus hati-hati nih Bapak Ibu kalau untuk masalah benih. Ini kadang-kadang ya sekarang ini kita memang sangat sulit untuk kontrol karena benih ini ada dijual di pasaran apa ya online ya. Jadi kadang kita nggak tahu nih ternyata benihnya ini membawa bibit penyakit ya kan. Ternyata benihnya ini rawan penyakit ini ya kan. Sehingga nanti bisa menyebar daerah kita. Ini kemarin saya dapat informasi di Jati Baru. Itu informasi dari Kapoktannya sama kelompoknya. Ternyata ada hama baru yang mirip sama kutu. Nah, ya. Kutu kebul sama kutu itu mirip katanya. Itu udah nyerang tanaman padi katanya kan. Cuma kemarin saya bilang kita nggak bisa menjustis, artinya memvonis bahwa itu lama gitu kan. Bisa jadi itu musuh alami ya kan. Bisa jadi apa namanya itu tidak merugikan kita atau tidak merusak ya kan. Karena ada yang ditanam hama bagi tanaman hortikultura kayak cabai ya kan, terong itu jadi hama, tapi di tanaman padi itu masalahnya. Nah, ada yang tahu nggak itu apa nama hamanya? Di tanaman cabai, tanaman terong jadi hama, tapi di tanaman padi jadi musuh alami. Biasa orang yang rajin nanam sayuran tahu nih. Ada yang tahu nggak? Nah, kumbang Korek helm. tes. Kumbang helm. Nah, yang warnanya kuning, warnanya biru, kan makan daun itu ya. Kalau di sayuran makan daun, tapi kalau di tanaman padi itu memakan telur-telur mereng. Nah itu, jadi di tanaman padi itu menjadi musuh alami teman kita, di horti jadi hama. Itu salah satu contohnya. Nah selanjutnya masalah ini perlakuan ini ya, rendam benih 24 jam, 12 jam, perem 12 jam, hingga melentis. Ah, paham lah yang ini, ya kan? Melentis. Melentis itu udah mulai keluar apa? Daya tumbuhnya apa namanya? Tunas ya, calon akar kayaknya ya. Udah pecah lah intinya itu. Kulit padinya udah pecah gitu. Keluarlah melentis apa calon akar. Nah, kemudian lakukan state treatment. Nah, ini yang kita jarang, ya kan? Treatmentnya menggunakan apa nih ya? Untuk fungisida, bisa bakterisida, bisa insektisida. Nah ini kadang-kadang yang mungkin ada nggak yang pernah membuat ini? Misalnya untuk supaya benihnya bisa tahan tidak kena busuk leher, direndam juga pakai fungi. Contoh pakai toksin ya, toksin. Ada lagi ya pakai apa lagi? Karena gini, jangan sampai kita kebalik ya. Misalnya nih untuk tanaman kita yang musim ini terkena busuk leher misalnya nih kan, terkena busuk leher. Kemudian kita treatmentnya atau perlakuannya menggunakan regen. Regen kan ada tuh yang warna merah itu biasa untuk ini kan, untuk perlakuan benih. Itu nggak nyambung Bapak, itu nggak nyambung. Kalau penyakit busuk leher itu kan jamur, ya kan? Itu untuk mencegahnya atau untuk mengatasinya pakai fungi. Nah kalau yang regen itu insektisida, itu untuk mencegahnya serangga seperti wereng, ya kan? Atau pegaret batang. Jangan sampai kita keliru sakit apa namanya kulit ya kan, sakit kepala dikasih racun apa namanya jadi jangan sampai keliru ya kan.
untuk treatment ini memang ya rekomendasinya kalau untuk teknologi PMA. Nah ini biasanya kalau jumlahnya sedikit bisa lah ya kan. Itu direndam biasanya selama 2 sampai 4 jam itu pakai apa namanya pestisida. Tapi kalau jumlahnya banyak, ada yang 5 hektar sekali nanam, itu butuh tempat yang gede kayak mungkin rumah air itu kan, ribet ya untuk meredamnya. Ini mungkin yang perlu diterapkan nanti yang skala-skala garamnya mungkin 1 hektar bisa itu. Nah saya yakin kalau ini nanti diterapkan, ya, sistem ini, insya Allah bisa aman ya kan? Insya Allah bisa aman ini. Makanya jangan apa namanya? Kadang-kadang tadi bilang jeblok ya kan? Jeblok itu karena bukan kebanyakan pupuk, Bapak Ibu. Jeblok ini karena serangan hama dan penyakit. Biasanya ini yang bikin fatal nih busuk leher. Ya kan, saking suburnya tanaman ya kan, nggak terkendalikan jamurnya ya kan, kenalah penyakit busuk leher. Terus dibilangnya jeblok kebanyakan pupuk, ya kan? Padahal itu tadi jebloknya bukan karena kebanyakan pupuk, tapi karena penyakit jamur. Memang kalau penyakit jamur ini suka sama tanaman-tanaman yang subur. Jadi ya, kalau di hubungan ya ada hubungannya memang sih, tapi nggak bisa memvonis kebanyakan pupuk. Artinya yang disalurkan pupuknya. Tapi memang ada hubungannya. Kalau tanaman terlalu subur ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Itu memang udah apa ya, udah lumrahnya gitu kan. Makanya perlu diantisipasi dengan syarat treatment ini tadi ya, salah satunya perlakuan benih. Kemudian tanam benih melentis ya, tanam benih menggunakan drum seeder. Nah ini kalau di luar negeri drum seedernya ada yang pakai donder ya, roda 4. Nah, ini ada yang pakai donder. Kalau di kita belum ada ya, masih main tarik ya. Nanti ke depan itu siapa Mas Rianto yang mau pasang mesin itu nanti tabelanya itu, jadi nggak kayak narik, tinggal apa aja, tinggal apa namanya enteng ya itu bisa berikankan. Itu kreatif kita lah, kalau memang bisa nanti alat itu dipasang mesin ya itu bisa jadi contoh kan. Nah, untuk selanjutnya pastikan lahan ini matang-matang ya, kering dan bebas genangan di saat tanam. Nah, kemudian sistem tabela untuk produktivitas maksimal. Ya, ini kalau mau hasilnya bagus, ya kita harus bisa menerapkan ini. Sistem tabela dengan pola tanam rapat tanpa jarak antar rumpun. Kemudian optimalkan penggunaan lahan untuk meningkatkan produktivitas. Harus sampai lahan yang nganggur lah istilahnya. Bahasa Jawa ini lorongane bombo kan. Kemudian gunakan pola tanam PMA 41 atau 61. Terapan lorong kosong legowo, ini sistem legowo. Nah ini bapak-bapak, ternyata yang direkomendasikan sistem tanam gajah legowonya itu dari hasil uji cobanya dan masuk akal. Itu harus menghadap kiblat bapak-bapak. Nah, ini alasannya apa? Alasannya kalau menghadap kiblat itu semua tanaman bisa tersinari, ya, bisa mendapatkan sinar matahari. Jadi logikanya masuk di situ menghadap kiblatnya itu. Tapi kalau kita nggak menghadap kiblat kan nanti penyinaran itu biasa tertutup sama tanaman di sebelahnya ya. Akhirnya cahaya tidak bisa masuk atau tidak bisa semua tanaman mendapatkan penyinaran. Logikanya masuk memang. Tapi ada nggak kira-kira yang petakannya itu menghadap kiblat itu? Ada samanya. Oh iya. Nah itu yang direkomendasikan untuk sistem tanam legowonya harus menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat petakan saya kan nanti ngocok semua itu arahnya loh. Tapi itu bisa yang menyesuaikan lah, yang mirip-mirip. Memang kalau petakannya itu sudah arahnya timur barat, ya mungkin nanti sistem tanam apa kata orang Jawa nugel lah ya, bisa
utara selatan gitu kan. Jangan sampai nanti harus betul ngadep kiblat, digeser-geser apanya kan. Payah bukan aja banyak. Geser-geser petakan yang galengan itu geser-geser. Ya menyesuaikan aja lah, yang penting bisa mendekati. Nah kemudian gunakan drum seeder. Nah drum seeder ini alat tanamnya tabela. Ini macam-macam nih. Ini yang pakai roda 4 ini. Ya kan? Ditarik pakai roda 4. Nah, kalau di kita kan ya tarik manual ya. Memang sekarang ini yang sulit ibu-ibu kalau di tempat kita tukang tanam kan ibu-ibu ya. Kalau disuruh maju nggak mau dia. Nggak mau itu. Iya dia suruh mundur, nggak mau maju dia. Dia maunya mundur. Jadi tanamnya dari zaman tahun 80-an nggak maju-maju. Ya nggak ada kan yang maju. Ayah memang ibu-ibu. Makanya dengan teknologi ini bisa maju tangannya sekarang ini. Pakai transporter maju, pakai tabela maju. Untuk selanjutnya, memilih varietas unggul yang tepat adalah kunci keberhasilan sistem PMAH. Yang pertama, pilih varietas dengan male lebat, batang kokoh, perakaran kuat dan tahan rebah. Kalau orang Jawa kalau milih menantu katanya apa ya? Bobot, bibit, bebek. Kunci nih, bobot, bibit, bebek. Apa itu? Oh, yang jelas pertama kalau bisa yang malenya lebat, ya kan? Malenya lebat, batangnya kokoh, perakarannya kuat, tahan rebah. Nah, ini yang menjadi pilihan. Itu kalau bisa malai lebat, tahan rebah. Kokoh, batangnya keras. Ada itu obatnya Pak Abil, pakai silika. Tapi jangan membuat selain padi ya, saya nggak jamin. Nah, kalau salah guna saya nggak jamin, saya nggak tanggung jawab. Kalaupun nanti ternyata cocok ya keras nggak tanggung jawab. Nah, yang jelas untuk padi. Kemudian utamakan varietas tahan hawa daun bakteri atau resek dan blas. Blas ini busuk leher, ya kan? Ini kadang-kadang dibilang orang tadi blas ini jeblok banyakan pupuk. Penyakit blas itu busuk leher. Jadi kira-kira paham kan masalah ini kan, penyakit kresek, penyakit blas. Saya rasa udah paham. Kalau bahasa kitanya yang penyakit blas itu busuk leher lah, atau potong leher. Kalau yang hawa daun kresek, daunnya kering kresek. Ini nanti ada pembahasannya khususnya untuk yang penyakit blas, gimana cara menanggulanginya. Kemudian yang ketiga, gunakan varietas yang sesuai pola tanam untuk pola tanam rapat dengan kelembaban tinggi. Nah ini artinya gini, ada varietas ya kan yang kalau ditanam rapat itu anakannya sedikit, kemudian batangnya kecil-kecil. Nah, maka dicari yang varietas yang kalau ditanam rapat itu anakannya tetap banyak, batangnya tetap gede. Nah, Itu 50 malam itu. Ya, 50 ya. Tanam rapat tapi tetap batang anakannya banyak, batangnya gede ya kan, kokoh. Kemudian pilih varietas yang memiliki ketahanan anaerobik dan germinasi. Nah ini yang artinya tahan sama rendahnya. Ini padi apa? Udah pernah ini enggak? Istilahnya ditanam di air yang dalam gitu kan tetap tumbuh. Nah, padi apa kira-kira ini? Oh ya.
bahwa termasuk bisa ya, artinya ditanam di air yang enggak yang kalah lah ya, tapi tetap tumbuh. Pari 34. Kalau yang pari 42 enggak ya, enggak mau dia. Kuat Pak, tapi Pari 34. Pari 34 tuh. Terendam satu lutut pun tetap tumbuh. Kuat ya, dia misalnya karena saya di Sabahau, petakannya itu airnya ada mungkin sekitar 15 cm. Kita bela, tapi tumbuh bagus. Nah, cuma waktu itu saya nggak nanya itu varietasnya apa. Nah, itu pilihlah varietas yang mampu berkembang pada kondisi yang benar. Kemudian yang keenam, sesuaikan pemilihan varietas dengan kondisi lahan titik PMAA. Nah, ini kita lahannya tak ada hujan ya kan. Kemudian kita pilih varietas yang untuk tanam hujan. Karena padi bagus, kan? Kalau nggak ada hujan bagus, tanam hujan juga bagus. Nah, ini ada rekomendasi di dalam teknologi. Ya kan? Yang direkomendasi Impari 42, Cakrabuana, Impari 47, Impari Carbotrizik, varietas hibrida, Impago 12. Dari 6 ini, Bapak-bapak yang pernah nyoba yang mana ini? Yang 42 ya, ini jelas ya. Cakrabuana di mana? Ini pernah ya. Yang ini 47. Nah, ini khusus Impari yang tahan kurang ini. Kemudian yang hibrida sekarang lagi ngetren apa? Mapan ya? Nah, ini lagi ngetren yang mapan ini. Nah, itu termasuk rekomendasi juga nih kalau mau 80 kilo kali 300.000. Bukan Impago 12. Ya, ini yang direkomendasikan untuk varietas teknologi PMAS. Nah, ini deskripsinya ya, varietas unggul spesifik PMAS. Ini malainya lebat, batang kokoh, perakaran kuat, tahan rebah, tahan hawa daun, resep, tahan blas, kemudian tahan rendeman, tahan rendam, potensi hasil lebih 10 ton per hektar. Ini sebagai contoh ada Pajajaran, potensinya bisa 11 ton per hektar, Impari 42 10,5, Impago 12 10,2, Cakrabuana 10,2, Nutrizik bisa 9,8, Impari 33 9,8, Impari 49, Jember 9,5. Yang sudah pernah nanam padi kemudian bisa mencapai potensi ada enggak? Contoh 42 berapa sini yang paling tinggi? 9 ada, 9. Nah, berarti masih bisa digenjot karena sini bisa sampai 10,5. Bisa digenjot, artinya masih ada peluang untuk ditingkatkan lagi hasilnya. Dan saya yakin kalau teknologi PMAS ini diterapkan, ya kan, insya Allah benih yang ditanam itu bisa paling enggak mencapai rata-rata lah. Ya kan, rata-rata sama potensi memang beda. Kalau yang paling 42 GSR itu 10,5, kalau di rata-rata kalau tidak salah rata-rata itu sekitar 7 atau 8 rata-rata hasil ya kan. Kemudian ada Impari 50 Maram ini potensi hasilnya 9,6 ton. Ini punya Pak Yanto nih, nanti coba berapa nih. Ini penanggalan ini kan. Kemudian si saat 9,3 udah pernah ada nanam si saat.
Mantap, udah ada nanam mantap. Kemudian Impari 32 udah ini 8,4 ya, Impari 32 udah banyak yang nanam. Impago 13 Fortis cuma 8,11. Kemudian Impari Impide 13 ini 8 ton. Nah jadi saya yakin, saya percaya kalau memang teknologinya itu diterapkan sesuai rekomendasi, benih yang ditanam itu bisa mendekati potensi. Yakin nggak Bapak Ibu? Ya kan? Apalagi tadi organiknya 3 ton, dolomita 1 ton, ya kan? Yakin kalau Orangnya 3 kintal, NPK-nya 4 kintal, benihnya 80 kilo. Kemudian tanamnya diolah sempurna, ya kan? Tanamnya tanam sistem tabela rapat. Nah ini jadi saya juga yakin. Tapi kita coba bersama, coba siapa? Bapak Ibu siap untuk mencoba ya? Kalau tidak bisa 1 hektar ya setengah. Nggak bisa setengah, modalnya kurang, ya seperempat. Lebih baik nanam 2 hektar dapatnya 10 ton, apa mending nanam 1 hektar dapat 10 ton? Hah? Kita berusaha, kita namanya petani ya kan. Kalau bapak mungkin kalau catat ya kan, artinya diregistrasi, ya mungkin udah menjadi master gitu kan, master pertanian atau sarjana pertanian, master pertanian, dokter pertanian. Iya, itu banyak. Karena nggak dicatat, jadi kan nggak apa namanya, nggak diakui gitu kan. Beda sama yang formal dicatat, maka dikasih jasa ya kan. Padahal baru 5 tahun nggak dapat satu. Ya bapak udah puluhan tahun nggak dapat jasa. Nah kemudian varietas unggul spesifik ini tadi yang bisa menjadi rekomendasi ya kan. Tapi nanti kita tidak juga bisa harus memaksakan, misalnya, oh ini untuk kita menentukan ini, kita sesuaikan juga dengan kondisi lahan kita. Karena kita ini pertama irigasi masih ya ada hujan lah kalau boleh katakan tengah teknis. Kemudian airnya pun kualitasnya jelek gitu lah, enggak, bukan kurang bagus, jelek gitu kan. Kalau air gambut gitu kan. Jadi kalau air hujan masih alhamdulillah, kalau air gambut memang kualitasnya jelek. Nah jadi kita harus menyesuaikan varietas ini, karena varietas padi ini ada yang tahan asam, ada yang tahan asin, ada yang tahan perendaman, ada yang tahan banjir, ada yang tahan kering. Jadi kita menyesuaikan ya Bapak Ibu, kita nggak bisa memaksa, wah harus pakai ini, karena kondisi lahan kita nggak apa namanya, kurang memadai lah dibandingkan daerah-daerah pegunungan ya. Nah ini untuk tampilannya ya, tahap persiapan cuaca. Sebelum kita lanjut, berapa ya? Oke, Bapak kita lanjut. Coba Bapak-bapak semua lihat ke depan. Semua lihat ke depan. Saya kepengen Bapak-bapak masih fokus apa enggak. Coba lihat ke depan. Angkat tangannya. 2 jari seperti ini. Siap? Kemudian tempelkan di dagu. Tempel di dagu. Ada yang nggak konsentrasi, nggak fokus. Yang dagu yang mana? Yang ini apa yang ini? Dagu yang ini, bukan yang ini. Berarti bapak ada fokus itu, sayurnya di dagu, bapak tempel di kening.
saja blank ya. Blank. Maka kita harus fokus ya kan. Jadi apa yang saya sampaikan itu ya kan, saya nyampaikan dulu ke jago. Paling jago di kening. Karena nengok ke depan Pak. Iya, saya sampaikan yang ini nanti pikirannya tahu mana. Kita fokus. Lanjut ya. Izin minum dulu ya Bapak Ibu. Silakan dinikmati yang sudah ada. Haus juga nih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini kita nggak usah tegang-tegang, nggak usah serius-serius banget lah. Kita enjoy. Tanyakan aja lah. Kalaupun nanti yang ditanya itu nggak ada di dalam apa slide itu, atau mungkin yang ditanya